Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men ya. Kemarin jam Sabtu dini hari kita benar-benar menggulung yang namanya Atlanta ya guys ya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa oleh Inzaghi dan timnya. Kenapa? Begitu mendominasi, bagaimana pergerakan permainan Inter ini gila men. Ini memang perlu kita berikan pujian buat Inzaghi dan timnya. Bagaimana kekompakan, bagaimana kecepatan, bagaimana perpaduan satu antara lain. Lini belakang, lini tengah, lini depan. Gila men. Ini nggak akan ada habisnya ya. Kemarin gue mau bikin video kayaknya belum lengkap kayaknya. Nah, apalagi tadi pagi Napoli juga menang dan Milan juga menang 7-0. Sorry ya. Seri ya, 2-2. Ditahan imbang oleh Lazio di Olimpico ya. Nah, ini guys, ini persaingan juga semakin ketat. Baru 3 pertandingan, tetapi Inter sekarang lagi di puncak dengan 7 poin. Dan besok pagi akan ada pertandingan siapa? Roma akan ketemu dengan Juventus ya. Siapa yang menang kita juga belum tahu. Tapi yang jelas Inter hanya fokus untuk melanjutkannya. Ini yang dibilang oleh Inzaghi. Menang seperti ini membuat kami senang. Siapa yang nggak senang bro Inzaghi ya. Gua juga sebagai fan pasti sahabat-sahabat Bob pasti senang ya dengan kemenangan yang telak. Dan apalagi kita tahu Gasperini udah banyak cingkune lah, mono bola terakhir musim lalu bermain dengan Inter juga Inter menang 4-0. Artinya Inter juga masih mengulang lagi sejarah di musim lalu. Ini hebat ya. Jadi menurut gua apa yang dilakukan oleh Inzaghi dengan timnya ini luar biasa. Kami bermain sangat baik secara teknis. Kami tampil luar biasa di setengah jam pertama, kemudian tidak dapat dihindari bahwa pada seperempat jam terakhir babak pertama kami sedikit tertinggal ya. Kita bisa melihat bagaimana pertandingannya Inter kayak melonggarkan tekanan atau apa setelah unggul 2-0. Ini benar-benar luar biasa. Golnya bunuh diri Gimnisti, gol Barella, luar biasa men, gila men ya, luar biasa. Dan ditambah 2 gol oleh Thuram, hebat. Kami sangat senang menang seperti ini melawan Atalanta adalah hal yang brilian, kata Inzaghi. Selama 4 hari terakhir latihan intensif, saya sangat senang dengan apa yang saya lihat dari para pemain. Pelatih kemudian mencatat kami harus bekerja keras setiap hari untuk memastikan bahwa kami bermain untuk sebaik mungkin. Para pesaing kami telah melakukan investasi besar-besaran, namun kami tidak menyerah. Kami berjuang sampai akhirnya. Ini yang gue bilang ya. Walaupun Juventus mau jor-joran, AC Milan mau jor-joran, Roma mau jor-joran, Inter sudah kuat. Itu yang perlu kita pahami sebagai fans. Inter sudah kuat dan tinggal memoles aja beberapa pemain-pemain yang baru datang ya. Luar biasa, kita tunggu gebrakan-gebrakan Inzaghi. Nah, ini yang dibilang oleh si Di Marco ya. Kami Inter, kami harus membuktikannya ya. Jadi memang kemarin Inter melawan Genoa imbang, lawan Verona menang, terus kemarin menang. Jadi artinya Inter semakin hari semakin membaik. Memang di awal pembukaan Serie A Inter tersendat, tetapi sekarang makin menjadi. Kami harus terus bekerja keras, kata Di Marco. Kami harus kembali ke jalur yang sama seperti musim lalu. Inilah rasa lapar, inilah kerendahan hati, inilah kesatuan gitu loh ya. Kami adalah Inter dan kami harus membuktikan. Periode ini tidak mudah, kami kembali dari pramusim secara bertahap dan kami masih butuh lebih banyak pertandingan untuk kembali ke peak performance ya. Kami senang dengan cara menyelesaikan siklus 3 pertandingan ini. Tim-tim di sekitar kami telah menguat, namun kami berada di jalur yang benar ya. Jadi nggak usah takut ya, mau Juventus mau apa, nggak usah peduli. Peduli aja dengan Inter ya. Selain kemenangan Inter 4-0, Milan menahan imbang Lazio. Satu lagi berita baik adalah Palacios resmi guys, resmi, official ya. Bangga mendapatkan panggilan dari Inter. Saya hidup dalam mimpi. Akhirnya ya, pemain ini penuh telenovela, penuh drakor, tapi akhirnya merapat ke Inter secara resmi ya. Ketika saya menerima panggilan klub, saya merasa sangat senang dan bangga. Saya sedang menjalani mimpi, kata Palacios. Sekarang yang harus saya lakukan adalah berlatih dan memberikan yang terbaik. Saya suka bermain dengan bola di kaki saya.
Palacios saat masih anak-anak saya mulai bermain sebagai penyerang, tetapi saya dipindahkan sebagai back karena tinggi saya, kata dia ya. Palacios juga memuji si Lautaro Martinez yang sekarang menjadi rekan timnya dan juga menjadi kapten dia di Inter Milan. Gila men ya. Saya bangga memiliki dia sebagai rekan satu tim saya ya. Di level pribadi, kumpulkan menit bermain sebanyak mungkin dan manfaatkan bermain di klub hebat ini sebaik-baik mungkin. Dan di level tim, saya ingin membantu membawa Inter setinggi mungkin ya. Kita tunggu bagaimana Palacios nanti akan debut. Kapan kita tunggu aja, sementara Zelensky belum juga debut ya. Dan kemarin juga Pratesi masih dicadangkan masuk dari bangku cadangan. Karena memang lagi gila-gilanya si Mkhitaryan ya. Dan dia juga yang paling banyak berlari 11,9 kilo ya kalau nggak salah ya. Dari semua gelandang Inter. Dari semua pemain Inter. Gila men. Ini si GPS man nih gila banget ya. Jadi kita sambut Palacios Benvenuto ya. Akhirnya Inter menutup bursa transfer Jacob Martinez, si Palacios, Zelensky dan Taremi untuk pemain-pemain senior. Nah, ini kemenangan Inter kemarin. Inter tetap membumi, rendah hati ya. Mengirimkan pesan kepada rival-rivalnya bahwa Inter terus berkembang dan terus mempertahankan rasa laparnya, konsistensi mereka dengan menggulung Atalanta kemarin 4-0. Kita tahu sebelum pertandingan Retegui juga banyak cingkune, si Gasperini apalagi, ternyata mereka tidak berkutik melawan Inter ya. Yang penting tetap membumi, bagaimana nanti terus ya. Terus abis ini kita akan dijamu oleh Monza, setelah itu kita akan ketemu dengan kakak tiri kita si AC Milan ya. Tetap membumi. Nah, kita berbicara sedikit Liga Champions. Terungkap kapan Inter akan menghadapi Arsenal dan Manchester City ya. Ini dia ya. Ini adalah kalau ketemu dengan Manchester City di pertama itu adalah ini ada ulangan final kemarin ya di dua tahun yang lalu. Tapi semoga aja nanti di 18 September Inter bisa mengalahkan Manchester City di kandang mereka. Setelah itu di 1 Oktober Inter akan bertandang akan menjamu yang namanya Red Star ya. Baru setelah itu ke Swiss dan habis itu menjamu Arsenal di San Siro ya. Jadi ini jadwal-jadwal Inter untuk Liga Champions. Ya, semoga aja Inter lolos ke babak berikutnya. Ini penting banget untuk pundi-pundi dan gengsinya. Nah ini nilai tertinggi di lini tengah dan pertahanan Inter dalam kemenangan 4-0 ya. Bagaimana Pavard ya bisa Pavard dan Bastoni ya bisa membuat pemain-pemain depannya ini Atalanta tidak berkutik. Dan juga begitu Acerbi ya, benar-benar luar biasa. Tugas mereka benar-benar berjalan dengan baik ya. Jadi memang terus Acerbi, Bastoni dan Pavard ini luar biasa ya. Bagaimana mereka juga bisa maju ke depan di dalam kotak penalti. Dan jangan ditanya trio lini tengah kita, Hakan, Mkhitaryan dan Barella. Barella bahkan mencetak gol dan Mkhitaryan juga hampir mencetak gol ya. Dan Hakan sayang juga tendangannya juga ditepis oleh kipernya si Atalanta ya, dan dia cedera, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ternyata si Hakan dengan Bastoni ditarik karena memang ada cedera, tetapi dia tetap akan dipanggil sama timnas. Jadi nggak usah khawatir masalah mereka ya. Jadi kita tunggu ya guys ya. Jadi Mkhitaryan tua-tua keladi ini kayak umur 23 tahun ya. Jadi memang agak susah ya Pratesi. Sorry ya Pratesi ya untuk menggantikan Mkhitaryan itu agak berat. Jadi kita lihat nanti semoga aja mereka tetap kompak dan tetap membumi ya. Ini dia ya apa yang dibilang oleh si Barella ya. Saya melatih saat latihan, jadi nggak pernah mudah melawan si Atalanta nih. Kelihatannya sih gampang ya menang 4-0, tetapi mereka yang merasakan di lapangan seperti apa, jadi berat gitu. Tetapi akhirnya mereka bisa mengalahkan. Dan Barella memang paling senang mencetak gol-gol indah kayak gitu, langsung fast time kayak gitu tuh paling indah. Dan memang itu udah dilatih ya. Dan mudah-mudahan dia terus bisa membuktikan diri, dan bahkan kemarin juga Thuram juga bercanda ya. Bahkan ya si Thuram dapat man of the match juga dibercandain oleh Barella. Inilah kekeluargaan yang luar biasa dari pemain-pemain Inter. Semoga mereka terus ya. Dan ini guys ya ternyata ya sedikit aja senggol-senggol dikit ya. Sensasional di Olimpico ya. Leo dan Theo Hernandez itu ternyata dicadangkan masuk di babak kedua.
ternyata waktu cooling break mereka tidak join dengan Fonseca dengan pemain-pemain lain. Ceritanya ngambek gitu ya. Ini ternyata udah terjadi perpecahan. Jadi Chef Fonseca, Chef Fonseca, Chef Fonseca ya, jangan diganti. Karena kemarin kan Chef Pioli, sekarang Chef Fonseca, Chef Fonseca ya, itulah nggak gampang. Itu yang gua bilang. Pelatih baru masuk ke klub itu nggak gampang. Conte juga, si Mota juga nggak gampang. Kita lihat Inter sudah punya basically pondasi, jadi ini aja yang perlu dipertahankan ya. Nah ini dia Papar ya, pertunjukan kekuatan yang luar biasa dari Benji ya. Pada minggu berikutnya dia sudah tidak bermain di timnas, tetapi dia menunjukkan kualitasnya di Inter ya. Di media sosial, kepala dan hati. Kemudian pesan kepada Barella, pencetak gol, Euro gol, bomber, kata si Pavard. Jadi luar biasa ya. Terus Zanetti juga bicara, ya, pertandingan hebat melawan Atalanta. Di Champions League kami memiliki segalanya untuk menjadi protagonis ya. Saya gembira untuk tadi malam. Ini adalah permainan hebat dan tim hebat dari tim kami. Kami berharap bisa terus seperti ini. Sekarang ada jeda dalam kemudian derby. Kami terbiasa mempersiapkan setiap pertandingan hingga ke detail terkecil. Kata si Zanetti ya. Kita lihat semoga aja di Liga Champions Inter juga berbicara banyak. Dan di Serie A terus menunjukkan jati diri Inter ya. Jadi memang Barella ini memang dia suka banget dengan gol-gol spektakuler ya. Terus Barella nanti hari besok, hari Selasa ya, akan menjalani operasi septum hidung. Jadi dia nggak dipanggil ya. Jadi tapi dia masih bisa bermain ya, aman-aman ya. Nah, Lautaro juga senang kembali bermain di San Siro ya, ini. Jadi ini kita tunggu aja guys ya. Ini akan ada international break. Semoga nanti Inter terus bisa melanjutkan performa terbaik dan membumi dan terus menggulung lawan-lawannya. Yang penting tetap membumi. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bap. Bye-bye.